mulai kita khawatir. Khawatir itu jangan sampai kedewasaan yang diharapkan di umurnya sudah dewasa, tetapi perilaku ini mulai kekanak-kanakan lagi. Oke. Kekanak-kanakan lagi itu dan tidak main-main ya. Jangan sampai eksekutif yang main-main hal ini. Padahal sudah pernah meneduhkan itu pernyataan presiden bahwa dia tidak cawe-cawe, dia tidak, dan itu bagus. Tapi kenapa di menjelang pemilu pemilu di tanggal 14 yang sisa berapa hari tiba-tiba ada pernyataan itu. Nah, orang angkat indikator. Kira-kira kenapa? Oh, anaknya masuk jadi cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Kopel TV. Pagi hari ini seperti biasa saya ditemani oleh orang yang luar biasa, Pak Rahmat Muhammad. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan demokrasi yang dilihat oleh para akademisi, guru besar yang baru-baru ini. Setidaknya beberapa perguruan tinggi turun untuk memberikan petisi. Selamat pagi Pak Rahmat. Pagi. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, kita akan bincang sedikit, ngobrol terkait dengan apa yang telah dilakukan para guru besar dan akademisi di Universitas Hasanuddin yang diawali dari Universitas Gadjah Mada kalau saya tidak salah, tanggal 31 yang lalu. Terus beberapa kampus mengeluarkan hal petisi yang sama. Apa Pak Rahmat sampai kampus guru-guru besar turun gunung begini Pak Rahmat? Apa yang terjadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak Herman sudah diajak untuk ngobrol ya pagi-pagi ini tentang hal. Jadi ini Makassar ini sebenarnya lagi hujan dingin. Ya. Tapi diskusi di beberapa suhu politik semakin panas. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini kan sebenarnya kita lagi memanfaatkan momentum pesta demokrasi. Yang tinggal beberapa berhitung hari ini. Ini tinggal 13 hari ke depan. Ya. Nah, pesta demokrasi itu kan sebenarnya tempat orang untuk namanya pesta untuk menyampaikan ekspresi secara senang dengan caranya masing-masing, tentu dengan motif yang berbeda ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau kita mau lihat, jadi sebelum menjawab Pak Herman kita runut dulu ke belakang. Sebenarnya demokrasi kita di Indonesia itu punya perjalanan panjang. Ya. Setidaknya pernah kita alami namanya demokrasi terpimpin, kemudian masuk era demokrasi Pancasila, setidaknya ditandai dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Kemudian disitulah sebenarnya euforianya kita rakyat bangsa Indonesia itu, kita memahami betul berdemokrasi itu sebenarnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan, baik itu aturan normatif atau mengganggu kepentingan yang lain. Nuansa demokrasi itulah yang kita pernah nikmati ya di masa Orde Baru ya, tentu di bawah rezim yang ada. Kemudian rezim yang ada berganti lagi dengan rezim-rezim selanjutnya, mulai dari terutama pasal 98 itu setelah reformasi masuk pasal reformasi Pak Habibie, kemudian berturut-turut sampai, jadi sebenarnya kita punya perjalanan panjang. Jadi kalau kita hitung-hitung Indonesia ini dari perjalanan panjang yang dimaksud sebenarnya kita sudah lewati masa remaja kalau umur ini kan. Dari grafiknya sudah menanjak dewasa ya. Itu artinya bahwa dinamika perpolitikan di Indonesia itu namanya fluktuatif. Fluktuatif ditandai dengan banyaknya pernah kita banyak partai politik, kemudian itu kan indikator-indikator sekarang ini menjadi banyak lagi. Jadi sebenarnya itu ruang untuk kita nikmati ya. Nah,
cara menikmatinya itu memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada, baik dalam apa namanya lembaga-lembaga resmi, ya. Saya kira banyak lembaga-lembaga yang ada di Indonesia mengawal itu. Nah, bukan cuma partai politik, ya. Partai politik itu dia memberikan warna tersendiri terhadap perjalanan panjang ini. Ya, dia menjadi instrumen untuk betul. Sehingga trias politika itu aktif, ya, eksekutif, legislatif, kemudian, nah ini diminta semua masyarakat punya apa namanya kontribusi untuk berpartisipasi untuk mengontrol itu. Iya. Ya, jadi setidaknya pemerintahan kita sekarang alhamdulillah berjalan baik ya, dalam pengertian dari yang tadi Orde Baru ke reformasi, dari reformasi itu mulai sekarang saya kira yang ketujuh ya presiden yang ada sekarang dari sampai tiba pada Jokowi ya. Sekarang ini bagaimana melihatnya itu, ya, Pak nah ini Rahmat? Kedewasaan itu sebenarnya mulai kita khawatir. Khawatir itu jangan sampai kedewasaan yang diharapkan di umurnya sudah dewasa, tetapi perilaku ini mulai kekanak-kanakan lagi. Oke. Kekanak-kanakan lagi itu dan tidak main-main ya. Jangan sampai eksekutif yang main-main hal ini. Nah, itu yang dibaca oleh oleh para akademisi ya. Karena akademisi sebenarnya itu punya kesibukan yang banyak di kampus. Dengan tridharma perguruan tingginya itu rasa-rasanya tidak memungkinkan dia dan memang akademisi sebagai katakan bagian dari ASN itu dia fokus untuk tridharma perguruan tinggi. Apakah turunnya ini para guru besar ini mahasiswa sudah tidak punya fungsi? Tunggu, Pak Herman, karena ini saya belum jawab sebenarnya ini. Guru-guru besar ini. Nah, di 98 mahasiswa yang dominan waktu itu ya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan itu heroik ya. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa di 98 itu hasilnya kita nikmati sekarang. Setidaknya itu. Nah, sekarang pertanyaan tadi itu kok ada apa? Dan itu pertanyaan semua orang. Iya. Ada apa ini guru besar turun? Itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Apa yang sesuatu itu, Pak? Sesuatu itu bahwa harapan masyarakat banyak yang seharusnya dewasa. Kenapa tiba-tiba mulai ini? Nah, bacaan mulai kekanak-kanakan ya? Mulai kekanak-kanakan itu maksudnya memancing-mancing hal yang tidak perlu sebenarnya. Misalnya begini. Presiden. Ini kan sebenarnya ini kan sudah mau selesai presiden di periode kedua. Di ujung masa jabatannya ini beliau nyatakan ya dengan mengutip pasal 7 di Undang-Undang Nomor 17 misalnya kan dia katakan dia bisa memihak, dia bisa berkampanye. Padahal itu multitafsir itu. Tidak bisa presiden sembarang nyatakan sesuatu yang beda dengan kita kalau kita masyarakat biasa bilang berpihak biar berapa kali orang tidak tapi kalau presiden berarti ada sesuatu. Berarti itu yang ditangkap oleh para guru besar. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Demokrasi ini bisa cacat. Dibawa digiring kemana-mana. Padahal sudah pernah meneduhkan itu pernyataan presiden bahwa dia tidak cawe-cawe, dia tidak. Dan itu bagus. Tapi kenapa di menjelang pemilu pemilu di tanggal 14 yang sisa berapa hari tiba-tiba ada pernyataan itu. Nah, orang angkat indikator. Kira-kira kenapa? Oh, anaknya masuk jadi cawapres. Calon sudah lama didesain itu, Pak. Dihubung-hubungkan itu maksudnya. Oh, jangan-jangan yang dulu dikhawatirkan pelan-pelan terbukti. Nah, kalau begitu warning keluar guru besar nyatakan supaya ini kan pernyataan normatif dari Bawaslu KPU ya bahwa dan itu sudah komitmen ini bersama netral ciptakan suasana damai, jujur dan adil. Itu semua dihargai. Kenapa tiba-tiba ada jangan sampai ini jadi banyak pikiran ini. Itu warning sebenarnya. Warning itu supaya di beberapa hari terakhir ini supaya istilahnya kembali ke jalan yang benar dalam berdemokrasi ya.
Jadi kurang lebih Jadi itu semua setidaknya sampai hari ini ada 29 kalau sudah saya 30, sudah 30. Unhas yang ketiga. Unhas yang ketiga Jadi setelah UGM dengan UI. UI. Jadi di tanggal itu sebenarnya itu apakah ada konsolidasi antar perguruan tinggi sama besar? Saya tidak lihat ada konsolidasi euforia. Euforia itu karena kan begini, tidak mudah mengatur-ngatur namanya profesor di satu perguruan tinggi. Itu juga kita heran ya, karena sebenarnya itu berarti bahwa semangat nasional tentang perbaikan ini kembali dikawal oleh perguruan tinggi. Karena harapan besar kan begini sebenarnya. Ini kalau ada masalah begini kan yang wakil rakyat yang harus berangkat itu legislatif. Tapi mereka menjadi bagian dari pesta demokrasi ini, Pak. Pada saat yang sama calon legislatif. Jadi tersita dia punya kesibukan ke hal-hal yang mencari. Sementara kalau begitu jangan sampai kita semua diam larut sementara tiba-tiba ada keputusan yang kita sendiri. Disitulah tugasnya perguruan tinggi. Dan kita harus hargai namanya profesor, guru besar, itu bukan pengambilan keputusan biasa itu, Pak. Ya, artinya kalau mahasiswa keluar kompetisi dengan guru besar itu beda. dan tidak perlu guru besar turun ke jalan teriak-teriak ini. Cukup pernyataannya aja itu berapa guru, karena menghadirkan satu guru besar itu tidak mudah, Pak. Nah, ini tiba-tiba bersama di satu perguruan tinggi dalam waktu yang sekarang ya diidentifikasi sudah ada 30 perguruan ini. Itu berarti ada sesuatu. Tapi ngomong-ngomong, kemarin Bapak kan dari Fakultas Sospol Unhas. Tapi kemarin setelah guru besar turun, ada klarifikasi dari rektor yang lain tidak. Tapi itu bagus. Artinya kan begini. Rektor itu di satu perguruan tinggi bagian dari manajerial, birokrat. Tapi bagus sih apa yang dilakukan oleh Pak Rektor. Dari pernyataannya ada 6 poin. Bagus, 6 poin. Itu kan sebenarnya pernyataan yang menenangkan juga. Kan jangan sampai terprovokasi itu. Apakah Pak Rektor lihat seperti itu, Pak? Jangan apa yang dilakukan oleh guru besar itu, khususnya Sivitas Akademika itu terprovokasi. Saya kira tidak sejauh itu. Yang saya tangkap itu Pak Rektor itu mau jadikan Unhas ini sebagai barometer untuk melihat secara keseluruhan bahwa Unhas di garda terdepan untuk menyatakan sesuatu yang membackup hal-hal yang baik dalam berdemokrasi. Sementara kan sebenarnya Pak Rektor jangan-jangan Pak Rektor takut dengan apa yang dilakukan oleh guru besar, enggak ya? Justru karena beraninya Pak Rektor dia keluarkan pernyataan itu. Kan sebenarnya begini Pak Herman ya, guru besar itu punya komunitas forum ya. Kan ada forum dosen dari beberapa perguruan tinggi. Sebenarnya di kampus itu ada komunitas forum-forum yang parsial ya. Jadi itu tadi perasaan mengumpulkan 1-2 profesor dari berbagai fakultas itu tidak mudah itu. Tiba-tiba berkumpul dan begini. Kalau dewan guru besar atau dosen yang punya komunitas itu tidak ada beban. Begitu kumpul ketemu ini langsung dia nyatakan. Setelah dia pikir dia buat resume dan nyatakan, itu kan bagian juga dari demokrasi ini. Betul. Tapi kalau rektor sebagai bagian dari birokrat manajer, dia lihat banyak hal, dia pikirkan banyak hal. Jadi sebenarnya dan itu keputusan rektorat itu memang tidak mudah mengambil keputusan rektorat karena ada tahapan-tahapannya. Itu tidak langsung seketika. Tapi kalau dewan guru besar ketemu 1-2 hari merumuskan sesuatu sama jalan pikirannya dan nyatakan bisa. Oh, jadi petisi yang dikeluarkan itu sudah ada pertemuan sebelumnya para guru besar untuk kemudian menyatakan itu, Pak ya? Saya sendiri tidak terlalu ikuti proses itu, tapi saya percaya tidak ujuk-ujuk itu apalagi petisi. Beberapa perguruan tinggi. Karena kan begini, Pak. Dewan guru besar itu dari personal dari setiap fakultas katakan ini kan, diikuti semua perkembangan ini, dinamika politik. Padahal kan tidak semua, bahkan ya tidak semua dari sosial politik. Ada dari FKM, ada dari MIPA. Itu berarti kepedulian daripada guru besar ini sebenarnya dia rasakan persis dinamika politik itu. Akhirnya dipikirkan, dirumuskan dalam satu ini dan dia punya independensi yang kuat. Tidak yang salah kalau dilarang. Dalam demokrasi tidak bisa dan rektor sendiri tidak melarang ya. Rektor itu mengklarifikasi maksudnya begini, rektor itu dalam posisi itu bukan pernyataan resmi dari universitas.
Ya, yang poin ke-6 itu. Iya, karena memang Bukan keluar secara institusi. karena memang Dewan Guru Besar ini sifatnya personal. Tapi kan kita tidak bisa pisahkan antara guru besar ini dengan Melekat. Iya, tapi kan itu sebenarnya, coba bayangkan Pak Herman ya, kalau jumlahnya Dewan Guru Besar profesor saja di Unhas katakan 500. Iya. Iya, 100 jangankan 100, 50 orang ketemu 50, berarti potensinya kira-kira ada 50 orang yang berbeda. Itu tidak. Jadi untuk menyatakan itu kan orang bisa bingung, ini Universitas Hasanuddin yang bisa membawa nama Universitas Hasanuddin itu memang rektor. Iya. Yang bawa istilah bendera itu. Karena rektor sendiri, dia pikirkan banyak. Ada tahapan-tahapannya. Dibicarakan di Senat, apalagi ada MWA, kemudian begitu sudah dinyatakan forum resmi oleh universitas, ini pernyataan kita. Itu baru rektor. Nah, kalau Dewan-Dewan Guru Besar ini, silakan saja. Jadi ini bagian dari demokrasi. Iya. Sesungguhnya di Unhas itu yang terjadi kemarin, bagian daripada kebebasan berpendapat. Betul. Jadi kita sebenarnya tidak melihat rektor dan Unhasnya, tapi guru besar dan forum dosen ini melihat ada sesuatu yang melenceng dari demokrasi kita. Iya. Nah, terus guru besar dan forum dosen bukan hanya di Unhas tapi di beberapa perguruan tinggi. Itu, iya. Nah, poinnya sebenarnya di situ, Pak Rahmat. Ini tinggal beberapa hari ini. Iya. Apakah itu berbekas ke Pak Jokowi sebagai presiden yang disorot oleh para guru besar di beberapa perguruan tinggi terkait dengan situasi ini? Woi, berbekas sekali. Jangan itu menjadi catatan sejarah itu, Pak. Makanya ini profesor-profesor sebenarnya itu, saya rasakan persis itu dia punya jalan pikiran itu. Ini momentum tidak datang 2 kali, Pak. Ya. Jadi begitu Unhas sendiri, kalau tidak turun itu Dewan Guru Besar yang tanggal 31 kemarin itu. Setelah itu berturut, karena euforianya ada, Pak. Karena kalau dia urutan ketiga ke Unhas itu, dan Unhas pun naik kewibawaannya atas ini tadi, Dewan Guru Besar itu. Kapan ditunda-tunda, kehilangan momentum, orang bisa ketawai, oh ini sudah orang rame-rame ini, orang bisa bilang, wah pahlawan kesiagan ikut-ikutan. Makanya semua itu, karena ini sama semua, 30 kurang lebih 30 kemarin kan 30 PTN ini Dewan Guru Besar menyebar seluruh Indonesia itu tidak mudah, dan saya kira mereka itu sadar sekali bahwa ada yang harus kita nyatakan untuk presiden. Nah, presiden dalam kondisi seperti ini, Pak Jokowi, kalau dia memang negarawan, dia cooling down. Dia cooling down itu, ya mengambil jarak dari apa yang dia lakukan selama setidaknya ini. Dia tidak emosional dalam mengambil keputusan. Dia jaga jarak dengan partai pengusung salah satu pasangan calon. Ya, karena kemarin kan DPD ada keluar dari DPD salah satu wakil kita di Sulsel, Pak Tamsil Lindro mengeluarkan surat terbuka kepada presiden untuk presiden ini dites psikologi. Iya. Apa itu bagian dari apa yang dibaca oleh para guru besar sehingga sorotannya kepada presiden? Kalau saya melihat itu, Pak Herman, tidak sejauh itu yang dilihat oleh profesor, oleh Dewan Guru Besar. Dewan Guru Besar itu begini jalan pikirannya ini. Kami ini selama ini diam. Begitu lihat ada hal yang mengganggu demokrasi ini, siapa lagi yang ini? Sementara kita jadi turun untuk warning itu. Pak, netral Pak, jangan berpihak Pak. Bapak itu presiden semua warga, bukan presiden untuk pasangan calon tertentu. Itu. Iya. Jadi, tapi kenapa mahasiswa Pak Rahmat diam-diam saja sampai sekarang ya? Di daerah semua Pak lagi liburan. Kan di daerah juga bisa konsolidasi apalagi itu tidak mudah Pak, karena lagi di daerah ini kan akademik ini lagi mungkin minggu setelah pemilu, setelah tanggal 14 mereka pada datang karena perkuliahan ini juga sebenarnya ya, kalau saya kira mahasiswa juga itu punya jaringan, hanya untuk turun fisik bersama dalam kondisi seperti di suasana liburan ini saya kira tidak mudah. Masih di daerah ya, mereka beraninya di sosial media, tapi untuk people power masuk turun di jalan konsolidasi mahasiswa seperti tahun-tahun 90-an, 60-an. Karena tinggal media yang menghubungkan di antara satu daerah dengan daerah lain. Iya. Itu. Ini saja di kampus, kalau kita ke kampus sekarang sepi sekali, tidak ada mahasiswa bisa di ini. Tapi untuk media mereka aktif.
Itu artinya begitu tiba masa perkuliahan, apa namanya, pada proses awal perkuliahan, mereka sudah ramai. Itu yang perlu, dan itu setelah pemilu. Setelah tanggal 14. Ya, para pemirsa sekalian, ini bincang kita dengan Pak Rahmat Muhammad terkait dengan apalagi turunnya guru besar beberapa kampus untuk memberikan petisi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, Pak Rahmat, ini kan tinggal beberapa hari ini. Ya. Pemilu dihelat. Dari pembacaan para akademisi, terutama guru besar yang turun kemarin, kira-kira gimana ini? Jangan sampai apa yang terjadi selama masa kampanye, keterlibatan presiden dengan berbagai macam bentuk, ya, yang kemudian ditafsirkan itu memihak, itu jangan-jangan pada hari pencoblosan juga terjadi hal yang sama. Jadi begini, apa yang mau dilakukan oleh guru besar seperti yang terjadi baru-baru ini? Jadi begini Pak Herman, sebenarnya banyak pemikiran spekulasi selama ini, ya, sangat spekulatif. Jangan-jangan ini seperti, jangan-jangan ini, Ya, serba jangan-jangan ini. serba jangan. Ternyata pelan-pelan terbukti. Iya, iya. Itu juga sebenarnya kekhawatiran itu. Nah sekarang ada keterbatasan kita di kampus. Kami orang di kampus itu menyampaikan hal-hal yang harusnya ini ditindaklanjuti. Harusnya ditindaklanjuti. Oleh teman-teman organisasi masyarakat. Tidak banyak waktu Dewan Guru Besar yang namanya profesor habiskan waktunya di satu kesempatan untuk nyatakan seperti adik-adik mahasiswa turun ke jalan kemudian berjam-jam turun lagi. Tidak. Ya. Memangnya profesor itu tidak punya pekerjaan. Tapi kalau mereka lihat ini ada secara nasional untuk negara ini ada yang terganggu, dia harus turun. Dia harus turun. Itu tanggung jawab moral itu. Ya. Yang repot lagi kalau pada saat dia sudah melihat hal-hal yang terjadi masyarakat, dia sampaikan kemudian, ya maaf, dikatakan ini Dewan Guru Besar partisan, itu bisa tersinggung itu profesor itu. Mereka bukan partisan. Sudah dinyata. Ini yang repotnya ini karena ada pasangan calon yang menyatakan bahwa Dewan Guru Besar ada pasangan calon. Ada apa pasangan calon, juru bicara pasangan calon menyatakan bahwa Dewan Guru Besar turun itu karena partisan. Itu mengganggu perasaan itu. Mereka turun itu melihat ini secara nasional. Siapa lagi yang mau mendengarkan ini aspirasi masyarakat untuk menyampaikan pada saat yang sama? Kalau sudah guru besar turun seperti ini, maka tidak dianggap bahwa kelompok-kelompok penyeimbang sudah tidak ada lagi. Harusnya ini sebenarnya anggota dewan DPR lihat ini ada apa ini. Tapi sekarang DPR harus setidaknya belum terlambat Pak. Setidaknya dalam kondisi seperti ini ambil alih. Oh ini tidak sembarang ini kalau profesor ini yang turun. Apalagi bukan profesor biasa, profesor artinya profesor senior yang punya kewibawaan yang betul-betul secara nasional. UGM itu kalau turun itu berarti menggoda yang lain untuk pasti ada terjadi sesuatu. UGM naik kemudian kita bersyukur profesor Dewan Guru Besarnya kita di UNHAS itu profesor ini kan langsung juga nyatakan itu. Ya itu tadi kembali pada saat yang sama rektor ini dan itu sehat saja. Kan sebenarnya tidak ada larang-larang di sini. Iya. Berbeda dia punya aspirasi semua. Ini aspirasi jadi bisa aspirasi personal dalam satu kelompok tertentu, ya, beberapa kelompok. Tapi kalau mau membawa nama universitas, tidak ini harus rektor, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini mestinya presiden betul-betul itu calling down. Ada apa ini? Kan? Itu berarti diri. Iya. Ngerem. Dan sampai sekarang tidak ada informasi dari istana terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru besar. Setidaknya pernyataan presiden itu yang normatif bahwa itu demokrasi hak untuk bersuara itu semua orang ini. Kan yang kemarin-kemarin juga bikin seperti itu. Nah, itulah sebenarnya anggap saja begini Pak, ada istilahnya ini di perguruan tinggi dosen-dosen lewat guru besar apa semua itu gemes lihat ini keadaan ini. Iya. Jangan itulah tadi ada hubungannya Pak. Jangan sampai panjang perjalanan kita ini sudah harusnya dewasa dalam berbeda pendapat biasa. Kita nikmati pemilu, tidak ada yang istilahnya
terlalu panas, terlalu ini kan harusnya kita bisa nikmati ini pesta demokrasi sebagai hal yang riang gembira. Ini malah kita saling mencurigai dan tidak main-main. Yang apa namanya orang arahkan loh. Bagaimana mau kita netral sementara apa? Iya. Atau jangan-jangan kan sekarang ini mulai dari kepala desa sudah pernah konsolidasi di awal kampanye, ASN banyak kan di media-media sosial itu mengarah ke situ. Ini jangan-jangan memang karena yang di atas itu yang memulai. Jadi sebenarnya begini Pak Hermannya, kalau ya saya ASN, sebenarnya kita ASN itu sudah tahu diri, tidak bisa kita masuk wilayah-wilayah begitu tuh, karena kita ini harus netral, tidak ini tuh, termasuk TNI, Polri dan beberapa ini harus netral. Kenapa harus netral? Karena yang penting kan kita punya hak suara untuk ini, tapi untuk pergi kampanye-kampanye itu karena ada kita punya pekerjaan dan itu pekerjaan yang memang berkaitan dengan aparatur negara. Nah, dalam kondisi seperti bayangkan kalau semua sudah tiba-tiba ada yang menggoda dia untuk tidak netral, kemudian yang menggoda dia untuk tidak netral itu melakukan keberpihakan itu dari orang-orang yang punya kewenangan, kapasitas, itu mengancam dapurnya si ASN ini, itu bisa berubah pikiran itu. Iya, betul. Iya. Sehingga sekarang pertanyaannya ini bagaimana dengan Bawaslu? Bagaimana dengan KPU melihat ini? Nah, jangan-jangan KPU bagian dari itu juga. Bawaslu. Bagaimana itulah kalau menurut kalau saya dari kampus itu hal yang saling mencurigai itu kita minimalisir. Pada saat di masyarakat sudah terjadi, di masyarakat itu sudah jangan-jangan itu banyak terjadi, jangan-jangan ini. Nah, makanya kita di perguruan tinggi ini, jangan terlalu larut ini dengan hal begitu. Harusnya cepat kita kembali istilah ke jalan yang benar. Siapa yang mengawal ini? Presiden. Oke. Ya, pemirsa Kopel TV yang sama berbahagia, pagi hari ini kita sudah bincang dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat kemarin turun Pak Rahmat ya, termasuk dosen yang berada pada bagian bersama dengan para guru besar menyuarakan petisi ini. Kali ini bincang-bincang kita sudah kita dengarkan apa yang telah dipaparkan oleh obrolan kita dengan Pak Rahmat terkait dengan keluarnya guru besar dari sarangnya dan menyatakan sebenarnya memberikan warning kepada presiden terkait dengan situasi demokrasi saat ini jelang pemilu. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh guru besar ini bisa ditangkap oleh presiden dan mengambil jarak yang tadi itu jangan-jangan itu jangan sampai betul apa yang dikhawatirkan selama ini, termasuk yang dikhawatirkan oleh para guru besar dan forum dosen di kampus-kampus. Minimal itu yang bisa kita lihat, itu yang kita bisa tangkap dari obrolan kita pada pagi hari ini. Makasih Pak Ahmad. Terima kasih atas kesediaannya bincang kita di Kopel TV pada pagi hari ini.